tangga. Jo Pak Ijo, apa kowe ra isin? Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok siyak-siyak. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Apa biyen kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok siyak-siyak nih. Kerjamu turu-turu mangan-mangan rono-rene dolan nganti lali omah ra pekewo tanggane. Ra peduli bojomu sing lelelane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras sak lawuhe. Pak Ijo momat ndase. Ditinggal bojone. Minggat dadi TKW. Pak Ijo lara ati. Jarene ora kuat. Pak Ijo momat ndase. Minggat dadi TKW. Pak Ijo lara ati. Jarene ora kuat. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Sahabat Blay, dimanapun Anda berada, sejumlah informasi tadi sudah kami hadirkan ke ruangan Anda di malam ini. Di jam 7 waktu Indonesia Tenggara nanti kami bersama Anda di program acara Peribahasa Kata Pagi, obrolan santai. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Hitam manis, ya hitam manis. Tak jemu, pandang tak jemu. Hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis, ya hitam manis. Tak jemu, pandang tak jemu. Hitam manis, pandang tak jemu. Di waktu bulan terang cuaca, pejam mata tapi tak lena. Yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma. Godaan yang menggoda, aku teringat pandang pertama, teringat pandang pertama. Hitam manis, ya hitam manis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur tentang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anom Andadari, beserta angkasawan Angkasawati RRI Makassar, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2025 untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Semoga damai dan sukacita Natal selalu hadir, membawa kasih, harapan baru, serta kebahagiaan di tengah keluarga tercinta. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda menemani kami di setiap waktu.
Radio Republik Indonesia akan terus hadir, menghibur dan menginspirasi. Selamat Natal, tetap sehat, salam hangat. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, beragam jenis musik tradisional yang masih eksis di Toraja hingga kini, salah satunya jenis alat musik tradisi Pamompang. Pamompang biasanya digunakan masyarakat Toraja dalam upacara adat ataupun dipakai untuk mengiringi nyanyian di gereja. Bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik ini memiliki ciri khas tersendiri, menjadikannya unik dan berbeda dengan alat musik tradisional lainnya. Sekilas bentuk alat musik ini mirip dengan angklung, tetapi cara memainkan Pamompang memerlukan keahlian khusus dalam meniup lubang yang telah dipakai. Pamompang ini kurang lengkap rasanya jika dimainkan sendiri untuk menghasilkan musik yang perlu bisa dikomunikasikan dengan melodi sulit baku. Keduanya berperan saling melengkapi menghasilkan harmoni yang indah. Biasanya alat musik ini dimainkan secara berkelompok 25 sampai 35 orang. Di Toraja, orang-orang yang sedang memainkan Pamompang tersebut disebut dengan mangkok. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi, kita berdiri bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi, kita berdiri bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka, kita bersatu di bumi pertiwi, kita berdiri bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka, kita bersatu di bumi pertiwi, kita
Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Salam. Ya, Bari Basa. Bari Basa itu ini dari Limpo. Dari Limpo ini. Ya, Buru balut tau tua. iya, Tapi iya. menarik. Ya, dari Limpo. Iya. Nah, ini kita bahas ini nilai-nilai siapa tahu, siapa lebih dan siapa ingat. Mengingat hari ini ada saudara-saudara kita yang Nasrani merayakan hari rayanya. Nah, sikap kita seperti apa kalau misalnya ada tetangga atau mungkin ada juga sahabat lah ya. Bagaimana Anda memaknai nilai-nilai siapa tahu, siapa lebih? Iya, jadi memang dalam kehidupan itu di semua lini, di semua bidang. Iya. Memang tema kita ini harus kita miliki semua. Iya. Karena kapan tidak, itu jelas dalam bermasyarakat, bernegara, berkeluarga, itu tidak akan nyaman. Betul. Ya, itu tidak akan nyaman. Iya, jadi tapi untuk kita ini Muslim. Ya. Ya, kan saudara Atta di sebelah ini mengadakan juga perayaan ibadah. Iya, ibadahnya. Ya, ibadahnya. Jadi kita harus hormati semua itu. Iya. Jaga. Apalagi pemerintah kita sekarang ini itu kan mengerahkan semua aparat kita, baik dari TNI maupun Polri, betul, untuk menjaga saudara-saudara kita yang sementara beribadah hari ini dan seterusnya. Betul. Iya, hanya khusus juga ini khusus, tapi umum itu saya kira si pakalabir, si pakainya itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, termasuk dalam bermedsos misalnya atau bermedia. Ya, itu kita harus pakai juga si pakalabir itu. Betul. Iya, si pakalabir. Jadi ini si pakalabir, si pakainga ini tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita. Karena kapan tidak ada lagi, kita tidak miliki ini, apa yang menjadi tema hari ini di Pro 4, perlu diragukan itu kehidupannya bahagia atau tidak. Iya. Jadi jelas kalau kita miliki ini, di samping kita akur dengan tetangga, bernegara, kemudian bersuku-suku, itu jelas kita enak. Ya, jadi kita persempit saja Kak. Siapa ini tadi? Haruslah. Iya, betul. Iya, terima kasih Diko. Menarik jadi hari ini. Iya, menarik. Iya, jadi itu saja akhir saya katakan bahwa itu sipakalabir, sipakalepi, sipakainga, itu kita semua harus miliki itu. Ya, dalam karena segala. kalau Anda tidak miliki itu, Anda tidak sempurna. Betul. Ya, harus dipertanyakan itu mental tak? Mental, ya. Iya, tak? Saya kira begitu, Andi Ruslan. Iya. Iya, saya yakin Diko. Sukses. Terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang menarik sekali ini karena berkaitan dengan bagaimana kita saling menghargai dan menghormati ya. Mungkin ada pengalaman dari sahabat budaya bertetangga mungkin ya, sesama tetangga mungkin dalam hal sisi toleransinya itu seperti apa. Kalau saya kan bertetangga juga dengan Toraja, jadi biasanya kalau lagi ibadah di rumahnya itu kita sebisa mungkin juga menjaga supaya orang-orang di sekitaran kita itu tidak ribut, jadi saling menghargai. Begitupun juga pada saat misalnya kita lebaran, dia pun juga datang bersilaturahmi dengan kita. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bari Basa. Dari siapa dan di mana? Pak Radi di Bantimurung. Oke, Pak Radi di Bantimurung. Ya, Pak Radi, komentar terkait dengan topik kita pagi hari ini berkaitan nilai-nilai sipakainga, sipakalebi dan sipakatau dalam hal bagaimana menjaga toleransi dalam beragama. Kalau kita ini sama Kristen sama si menghargai diri. Kalau saya punya anak itu berteman sama orang Timur. Dia saling menghargai, dia hari rayanya dipanggil, diundang di rumahnya. Kalau saya punya anak hari raya, dia undang juga temannya di rumah.
Tapi kalau boleh saling menghargai lah. iya. Sama-sama. Pak Radin, Iya. tapi kalau kita merayakan ini hari ya atau bukan, atau tetangga atau bagaimana? Kebetulan di sini kalau di Unur tidak ada orang Oh, tidak semua ada. Islam. Semuanya Islam iya. Iya, di sini. Oke. Waktu dia saja itu perantauan di Sabah, Pak. Oh, di Sabah pernah sampai ada Iya. pengalaman ya. Saya punya anak gitu di sana. Iya. Kalau dia saling menghargai, sama-sama teman, sama-sama kerja. Iya. Saya di Sudiang itu ada keluarga yang unik ini Pak Raden. Iya. Ini kan mamanya ini kan non Muslim, tapi itu anaknya Muslim karena kebetulan dulu suaminya dia menikah dengan orang Islam. Tapi setelah pisah, jadi dia menikah lagi sesama non Muslim. Tapi dalam rumah tangganya ini luar biasa. Anaknya tetap ikut agamanya bapaknya, tapi dia tetap ikut dengan agamanya. Jadi kalau begitu. Setiap merayakan itu ya luar biasa. Ada juga ini, saya rasa juga ini saya punya anak ini mau nikah sama Kristen. Kalau dia mau masuk Islam, tidak apa. Iya. Ikut saja. Iya. Asal bahagia kalau dia mau masuk Islam. Gitu ya, oke. Baik. Kasih Pak Raden. Jadi kalau di sana enggak terlalu jadi karena memang kebanyakan di sana rata-rata tidak ada tetangga yang merayakan hari ini ya. Iya, tidak ada. Oke. Jadi tapi menurut kita implementasi sipak atau sipak bilang sipak ini menurut tak seperti apa? Misalnya secara umum lah ya, misalnya hari ini ada saudara-saudara kita yang merayakan, yang harus kita sikap kita harus balecanya si visi hargai tahu jangan sampai memberi si salah. Iya, si salah si padeceng tahu si padeceng. Oke. Tapi boleh iya kok anakku saudaraku dan nelo harganya. Iya. Oke. Aduh, saudara sendiri. Waktu di lo. Oke. Dia tahu si mau sur kalau dia si pedecengnya. Iya. Oke. Dan lo si ampung-ampung yang tahu Oh iya, kalau biramal ni tahu lainnya. Iya. Okay. Daripada susah kepada saran serengnya. Kalau tahu muka Kristen kalau makannya ya, ini makannya tuh. Iya, artinya semuanya baik lah ya istilahnya. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke, makasih banyak Pak Radin. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih yang berus lah. Iya, mirada. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa namanya tadi Pak Radin ya di Pontianak. Saya ingin cerita dari sahabat budaya yang lain mungkin ada pengalaman kalau bertetangga itu nilai ini pasti kita tanamkan ya sifat atau sifat kalian karena kapan ada salah satu di antara budaya ini yang tidak kita terapkan dalam bertetangga atau di dalam ruang kerja misalnya, kan kita di rumah kita kita yang merayakan ya kita saling warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delumu dari Jalan Tarakan mau menyampaikan menyampaikan kata Pak Ustaz. Ya, kata Ustaz. Ya. Kata-kata tamu. Apa katanya Pak Ustaz berkaitan? Ahul Muslim artinya saling menyayangi. Masya Allah. Antara umat beragama. Tidak boleh saling mencela. Iya. Cocok itu? Betul. Iya.
Jadi ini kan Kedua, kedua. yang dulu, Oh ya, ukhuwah basariyah. Masya Allah. Artinya berbuat baik tanpa membatasi dengan agama lain. Hmm. 3. Itu kita. Ya, yang ketiga. Oke coy. Oke coy. Wih, jago nih Bu Sundari. Di mana kita dapat itu kata-katanya Ustaz? Oh, saya pendengarnya perompak ini. Oh, Masya Allah. Saya menulis semua itu kata-katanya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Seperti sekolah ini ada buku pun. Masya Allah. Bisa pinjam nanti buku tak pale di. Muka contek juga. Tidak boleh nih CCTV ku ini. Kalau Bu Anu mau perompak, ambil mi pulpenku. Sama Bu. Alhamdulillah. Berapa? Sampai sekarang saya sekolah ini. Pokoknya nanti mau disiapkan hari khusus untuk wisudanya ini Ibu Sundari. Betul. Iya, wisuda Pro Saya 4. pendengar setia dan pencatat setia. Ada nanti ini kegiatan di tanggal 28 di situ bagus kapan di wisuda di wisuda. Tanggal 28. Iya, katanya ada pertemuan fans ini katanya. Oh iya, saya dengar Kinces kemarin. Yang bilang nginces ya. Hari apa kena gitu? Pas minggu tahu hari acara makelo. Oh, cocok tom minjam makelon tom makito. Iya. Pasti jama. Sekalian wisuda tuh fans yang paling terlama berapa tahun Miki mendengar RRI ini? Saya ini kan termasuk selamat umat. Iya, nanti masih dentayang yang bertahan itu masih di Baribasa. Iya, nanti di saya mami dengan Pak Umar. Nanti di dibikinkan oh ini pendengar yang sudah 30 tahun. Iya, anunya itu yang lari ngasem nih dan apa tena menantamar Baribasa. Ulangi dulu tadi itu yang kedua, pertama dan kedua tadi yang bilang Ustadz itu apa tadi? Masih mau diulangi? Iya, supaya dengar kita, siapa tahu ada yang tidak dengar kita. Nah, artinya toh ahul itu muslim, artinya saling menyayangi antara umat beragama, tidak boleh saling mencela. Kedua itu ukhuwah basariyah, artinya berbuat baik tanpa membatasi dengan agama lain. Berarti sipakat tahu sipakat lebih. You understand? You understand. Berarti kalau dalam bahasa Bugisnya itu sipakat tahu sipakat lebih itu. Ya cocok kita itu nih sipakat lebih. Kalau tidak ada itu sipakat lebih, diseret ngasem tahu Iya, masih ada sinya yang satu. Sipaka masing-masing. Ya betul. Iya, saling menyayangi. Iya. Jangan saling membenci. Iya, sipaka masing-masing, sipaka rio. Pokoknya banyak sinya itu. Ya banyak melean ini meluas sisinya. Siang masing-masing. Ada tom biasa orang tahu sama tadi Pak Anu, tapi yang di Bantimuru. Iya. Nah bilang lebih baik orang lain kalau baik. Betul itu. Karena biasa tong itu ada tetangga. Susah sekali senyum. Iya bang, aja makin biasa juga di kalangan keluarga. Suruh minta tetangga tak dengar berempat supaya senyum. Susah tersenyum kurasa. Jadi sekarang memang tahu cocok injanakan Pak Radin. Biasa tong itu ada tong orang mau tong bicara, biasa tong tidak mau. Karena apa judul? Tidak mau saya bicara. Oke, pale delumu sehat ke selalu. Lanjut tugas kipai. Iya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 28 di. Betul. Hari Minggu. Kita berduet nah. Iya. Insya Allah. Pamit mak. Terima kasih dari Delu. Selanjutnya sahabat budaya kita terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari siapa dan di mana? Dari Bu Nursia Pampang Katong. Iya, alhamdulillah Ibu Nursia. Sehat-sehat dikit. Amin. Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Kita yang Alhamdulillah sehat walafiat. itu yang selalu diharapkan yang betul. Iya, betul. Kesehatan. Nah, menurut Ibu Nursia ini nilai-nilai si tahu, si lebih dan si ingat menerapkan ini dalam hidup dalam toleransi beragama itu seperti apa implementasinya, prakteknya? Ya itu si tahu itu harus dilakukan semua itu. Karena si ingat. Iya, itu namanya saling menghargai. Iya. Apalagi antara agama dengan agama lain, kita harus bersaudara. Kita kan bersaudara semua. Iya, kalau di tetangganya di Lumu ada nggak yang beda agama? Maksudnya yang hari ini merayakan Natal? Oh, banyak. Tapi sudah ada bagaimana bisa interaksi sama saya tidak. Iya, bikin burasa. Ada kue-kue keringnya juga. Iya, ada kue-kue keringnya juga. Diantarkan juga sama tetangga-tetangganya. Ini bajinya tahu ada. Iya, tapi kita harus menerima juga, Bo. Iya. Karena dia juga mengerti bahwa ini yang dibawa. Yang dibawa ini tentu orang apa namanya? Misalnya yang tidak dimakan kita, karena bawakan juga. Betul. Iya, itu jangan bisa dimakan, bawakan juga. Iya, kayak misalnya kerupuk. Bertetangga itu. Iya, tidak tahu saya. Kayak misalnya tetangga kita sama Pak Umar, bawa kami basan tawa, bubur, kayak itu jenama makan tawa. Karopo, keras. Dia mau bawakan kacang telur, tidak nama makan gitu. Tapi merasa dirinya dia punya kekuasaan di Karopo mau apa lagi begitu yang ringan-ringan. Karopo mau enak kalau turun dari ini. Baru diiriskan itu lombok kecil itu. Ya. Baru makan si air. Langsung bersiap kalau karopo. Begitu di sini. Merasa dia gitu. Tidak sedeng. Tama tongki. Sudah kapan sarapan pagi nih? Alhamdulillah. Dengan ikan palu marah. Wih, palu marah pagi asih Pak. Sama kambing-kambing udang. Wih, tahu nyaman. Ini dibilang. Ini dibilang istri calon penghuni surga. Pagi-pagi sudah nasiapkan semua kebutuhan suami, weh. Apa malah kalau ada jambut. Iya, cocok. Ini juga calon penghuni surga ini karena apa saja dihidangkan nama makan juga dong. Tena jena pote. Oh, nama. Iya. Nanti ndak cukup Oh cukup kita tadi. Siap. Lanjut Bos Cu. Iya. Menyala abangku. Makasih Vale. Sehat selalu. Iya. Jangan lupa. Ada ku dengar ini pertemuan fans. Nah bilang kakak Inces kemarin tanggal 28. Bukan dari ada beda dari luar daerah, maksudnya dari Kendari atau apa? Mungkin kan kita fans lama juga toh.
Kayak gitu mesti ada dan pelayan Iya. sama deruka. Kenapa deruka itu kasihan sama den pelayan? Jadi RT kita apa den ruka? Calon RT kemana? Dan tunduk juga. Iya. Iya semua dan itu yang masih pun sudah masuk usia yang sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Yang sudah tidak ada kita doakan saja. Iya. Mudah-mudahan beliau Husnul khotimah. Iya. di akhirat. Amin. Ya, oke, terima kasih. Iya, makasih Bu Nursia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa. Dari bahasa. Iya, dari Siapa ya? Oh, dari tadi ya. Iya, yang sebutin nama aku. Ya, apa kabar Bu Fatma? Sehat? Iya, baik. Ambok juga kan? Iya, alhamdulillah. Kita bahas tentang 3S ini, khususnya bagaimana kita menyikapi hidup dalam toleransi beragama ini. 3S ini kalau kita terapkan, insya Allah aman. Iya, memang itu benar tadi dibilang Pak Limpo. Rusia. Memang kita harus terapkan itu. Bugis Makassar sepakat tahu, sepakat lebih menghargai dia. Tapi saya di sini daerahku dan lingkunganku tidak tahu dia harga kita atau tidak. Kenapa? Apalagi seperti saya ini tidak ada yang suamiku merasa merendahkan begitu. Maksudnya seperti apa itu? Ya? Maksudnya bagaimana? Iya kan di sini daerahnya tetanggaku sepupunya saudaranya semua merasa di atas. Dia sholat bagus sholatnya, cuma dia merasa dirinya, dia ingat dia tahu beda Allah, tapi dia merasa kalau marah-marah tidak berpikir. Contohnya saya ada musola dekat rumah. Selama ini sudah 4 bulan saya tidak masuk di situ. Saya juga tidak keluar rumah kalau tidak penting. Saya keluar ditegur begini salah, ditegur begini begitu. Kenapa kok begini? Padahal saya tidak mau kasih tahu apa alasannya. Saya lebih baik diam di rumah. Diam itu emas. Jadi banyak nyambi Thomasku saya. Banyak nyambi emasku itu keselalu jadi. Iya, selama saya pelajari itu bagaimana kita ini menghadapi dunia dan apa yang kita mau bawa ya di alam bakat. Jadi saya lebih baik diam apapun mereka lakukan sama saya. Yang penting dia tidak masuk rumahku mengamuk. Iya, merasa tidak dihargai. Saya tetap menghargai sebagai manusia. Kita harus saling menghargai. Si pakai pada saat dia jalan ke jalan yang tidak benar, kita mengingatkan kalau saya pribadi ada di situ, jangan begini, jangan begitu. Saya orangnya menegur walaupun serba salah. Saya mau ke masjid, selesai sholat dia ya namanya manusia, apa sih ada mulu embernya di situ. Barusan kita sujud cerita orang lain atau bagaimana, itu semua kuhindari saya. Jadi bagaimana ya? Saya tidak tahu. Seandainya ada rumahku lain, saya pindah. Saya tinggal teman-teman rumah di lingkunganku ini. Saya mau cari kesenangan itu kita sendiri menciptakan. Jadi, tapi alangkah bagusnya kalau kita memang jauh dari kebisingan atau menenangkan hati, menyenangkan. Maksudnya tetangga ini keluarga juga? Keluarganya bapaknya. Oh, keluarga dari bapak di. Iya, karena bapaknya memang kampungnya di sini. Jadi merasa saya ada tamu tak serba salah, tidak ada tamu tadi masih cerita. Ya memang begitu berat kalau kita seperti. Tapi insya Allah kalau kita hadapi dengan kesabaran, insya Allah. Ya begitulah. Maka itulah bilang orang pintar ya. Kita hadapi dengan kesabaran, sabar. Tapi sampai kapan itu? Ya kita berusaha memang. Tapi
Untuk apa itu saling menghargai begini? Orang-orang yang punya mobil aja, orang yang di atas dia menghargai itu seperti itu. Saya lihat di sini sifat-sifatnya semua keluarganya. Iya, Mbok. Oke, Pak. Tunggu dulu, Mbok. Iya, apa ditunggu itu? Saya mau bertanya. Saya lihat status saya kemarin itu, kita di kantor lain bapak-bapak, lain ibu-ibu saya sudah lakukan. Kita berkumpul begini berapa. Tapi saya mau tanyakan, Mbok, berapa tahun yang lalu waktu tsunami itu ada posnya dekat di Gunung Sari sini. Masalah baju bekas begitu. Di mana adakah posnya, Mbok? Kita lihat bagaimana ada. Begitu. Jadi kalau saya sekarang ini tidak terlalu hendak ku tahu bilang di mana pos untuk yang begitu ya. Iya. Karena banyak memang yang lebih ke donasinya ke uang, karena biasa pakaian-pakaian itu banyak terbuang di sana, tidak terpakai, jadi lebih. Begitu. Iya. Padahal baru-baru semuanya. Biasa tidak cocok juga, biasa apa ya, jadi biasa lebih rugi ke yang menyalurkannya itu karena biaya ongkirnya ke sana yang mahal. Jadi kalau dalam bentuk donasi berupa, saya kira memang ada yang khusus tidak dibayar, potnya dikirim. Iya. Nanti bisa dicari, pasti ada gitu ya memang khusus penggalangan donasi khusus untuk pakaian-pakaian toh, karena kebanyakan memang sekarang lebih melihat pada kebutuhan yang mendasar di sana, kayak misalnya karena bekas ibu ketua aku di sana PLN gitu kan, kepala PLN, jadi kita orang juga kita kirim uang berapa sudah ada miliaran, kita kirim uang untuk sana. Iya. Oke, Pak Lena, Mbok. Terima kasih, sehat ke Mbok. Amin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatma di Goa ya. Selanjutnya kita terima penelpon selanjutnya di 0811 400 9250. Oke, ini belum bisa tembus ini. Tembus gampang. Baik. Kita coba dulu angkat ini teleponnya ini, Pak Jono tidak mau masuk-masuk. Assalamualaikum, susahnya dia angkat telepon tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Iya. Para pendengar dimanapun Anda berada. Iya. Bersama RRI 4 Makassar. Alhamdulillah. Iya. Dengan berita utama. Sari berita penting. Sipak atau sipak lebih sipak ingat. Iya. Iya toh? Iya, 3S kan Sari Berita 3S. Iya. Sari Berita 3S. Sari Berita 3S. Siapa tahu siapa lagi? Siapa bilang susu apa? Bukan itu. Iya. Ya, Pak Jono, kalau hari ini kan ada sebagian saudara-saudara kita yang Nasrani merayakan hari rayanya. Nah, tentu kita punya sikap dalam hal bagaimana hidup berdampingan, nilai-nilai sipak atau sipak alabi dan sipak ingat ini seperti apa wujudnya kalau kita prakteknya. Kalau dipraktekkan ini mungkin kita saling menghormati kan, saling menghargai. Iya. Ketika saudara-saudara kita sedang melakukan ibadah, merayakan hari raya, hormat mereka. Iya. Mereka kebebasan mereka, ya kan? Begitu. Sama dan sebaliknya, ya kan? Iya. Ketika kita harus, ya begitu kita seperti itu, bersikap seperti itu. Iya. Karena saya lihat sekarang itu banyak juga ya, sebagian kelompok-kelompok juga mengerti toleransi itu. Ketika saudara kita, dia ikut juga ambil bagian, ya kan? Iya. Ikut melantunkan lagu-lagu kasidah di dalam gereja, apa dan sebagainya. Kenapa? Melantunkan lagu-lagu kasidah di dalam gereja. Maksudnya? Itu sebenarnya toleransi kebablasan sebenarnya. Oh, iya. Ya kan? Kita menghormati itu, kita menghargai itu saudara-saudara kita, bukan berarti kita harus ambil bagian dalam satu acara itu. Oh, begitu ya, betul. Iya. Kita cukup saja kita hormati mereka, menghargai mereka, dengan memberikan kenyamanan, kebebasan, tidak ada ancaman-ancaman kayak tahun lalu beberapa yang lalu. Tidak ada apa sebagainya.
Itu kan sebenarnya bentuk toleransi yang sebenarnya ini seperti itu. Iya. Menghargai, menghormati mereka ketika mereka melaksanakan ibadahnya. Begitu juga sebaliknya. Bukan yang lainnya. Jadi sudah dari. Jadi pesan yang ingin disampaikan Pak Jono bahwa memang toleransi itu, tapi toleransi yang tetap ada batasannya, begitu Pak? Ada batas. Iya, ada batasnya. Ada batas sesuai yang didesain oleh agama kita. Iya. Jangan menciptakan dalil sendiri. Nah itu salih, ya kan? Iya. Dimanapun saya kira. Kalau Pak Jono ada nggak tetangganya juga? Ada. Itu bagaimana biasanya kalau hari raya begini, kalau misalnya ada yang bawakan makanan atau apa biasa? Tidak apa-apa, kita terima. Iya. Selama itu makanan itu adalah halal. Ya kan? Kita terima. Itu saya tetanggaku juga orang Toraja, tapi biasanya kalau dia bawakan makanan dia bilang, tabe Papa Pilsa ini ayam suruh bukan saya masak juga, tetangga dia masak. Biasa juga dia tanya, bilang saya belinya di Dayak, di pasar, dipotong di sana. Nah, begitu kan lebih tenang, kita juga merasa tetangga sangat begitu dihargai. Jadi tidak ada perasaan berat untuk menerima makanan itu karena dia terus terang menyampaikan. Kalau kita makna toleransi itu dengan baik, apalagi dengan 3S itu, pasti kita itu siapapun tetangga kita, dari suku manapun, agama apapun, pasti kita terasa tidak ada yang seperti biasa saja. Iya, seperti biasanya, tidak ada bilang, oh ini tahu. Ya, ini indah betul. Seperti saya di sini. Kayak tidak ada perbedaan. Ya kan? Kita saling bersosialisasi, biasa mendomi bersama, apa sebagainya. Kayak tidak ada perbedaan. Bilang, oh ini. Ya. Kita cuma merasa satu ya. Gitu. Walaupun kita ini berbeda dari mungkin suku, agama, tapi perbedaan itu kita abaikan. Iya, banyak juga cara-cara sih sebenarnya mengekspresikan untuk mengucapkan, memberikan banyak. kebahagiaan ya. Kayak kemarin tetangga saya bilang, oh udah pulang kampung Ki. Nah, itu kalau sudah dibilang pulang kampung kan dia merasa, oh ya alhamdulillah diperhatikan, meskipun tidak langsung mengucapkan toh. Jadi memang ada cara-cara kita bagaimana secara menghargai, menghormati dan memberikan perasaan bahagia lah istilahnya. Dia merasakan juga, oh ternyata tetangga kami. Begitupun juga sebaliknya kalau kita mau lebaran. Nggak pulang kampung Ki, lebaran misalnya kan enak, perasaan itu kayak perasaan betul. Jadi ada kepuasan itu, wah luar biasa nih tetangga perhatiannya. Jadi kata-kata pun yang kita kasih itu cukup membahagiakan sesama tetangga. Betul. Ada betul-betul kata-kata saja itu sebuah kita merasa apa ya, diperhatikan, dihargai, dihormati. Begitu pun juga di sebaliknya. Ketika kita tegur dengan baik, sebagai kita sapa dengan baik, mereka merasa ini tetangga saya ini baik kali ya. Gitu. Jadi toleransi sebenarnya tidak perlu kita berlebihan lah. Tidak perlu berlebihan. Kita kan sudah diajarkan mulai dari kecil sampai sekarang diajarkan di sekolah-sekolah, diajarkan mengenai perbedaan, ya kan? Baik dari agama, suku, bahasa, sehingga kita sering kenal, oh ini dari ini, oh begini budaya, ini agamanya. Tapi kita tetap bersatu, tetap bersaudara. Karena kita hidup di dalam negara yang sama, dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Makanya itu orang-orang dulu itu sangat kuat itu tadi persaudaraannya luar biasa. Dia tidak memandang siapa agama mereka. Itu berbau seperti yang lainnya dengan sesama kita misalnya. Karena kita tahu bahwa walaupun kita berbeda dari segi agama, suku, tapi kita bersaudara. Itu Indonesia. Saya kira kalau ini kita tanamkan dari kita, saya kira Indonesia dapat.
Insyaallah. Tidak pernah kita akan mendengar saling gesekan, kekisruhan antar umat beragama, ya kan? Ya. Tapi memang sungguh miris. Kalau memang dulu memang Orde Baru memang sangat persatuan ada di atas segalanya. Ya. Sangat persatuan sangat di atas segalanya. Maka ketika ada orang yang bernada provokator yang bisa merusak persatuan, itu langsung diamankan itu. Ini berbahaya. Ya. Kan tanpa persatuan itu pembangunan tidak bisa jalan. Yakin dan percaya itu. Nah, pasca reformasi itu sudah terjadi gesekan. Dan gesekan kita dengar konflik-konflik antar suku, antar agama, iya kan? Ya. Itu karena kita ini sudah agak terkikis lah. Bukan lagi persatuan di atas segalanya. Itu yang terjadi sekarang. Dan ini di mana-mana kita itu mendengar itu berita di sini lagi ada terjadi ini. Ada gereja misalnya dibakar, ada masjid dibakar misalnya. Dulu tak pernah seperti itu. Yeah. Karena memang pemerintah sangat menjaga. Nah sekarang, kenapa kita seperti itu? Karena kita ini di negara kita didominasi namanya politik. Coba lihat sekarang, kita terkotak-kotakan hanya karena beda pilihan, beda warna, apa dan sebagainya. Apa kepada kita seperti itu? Kita walaupun kita berbeda-beda suku, agama, tapi kita tidak pernah merasa terkotak-kotakan. Yeah. Kita tetap satu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Indonesia sekarang itu, bilang orang Bugis, masih di Tibembe. Hah? Masih di Tibembe, berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Coba itu. Tai kambing bagaimana? Tai kambing itu, berkelompok-kelompok itu. Oh jadi iya. Beda kalau tai sapi. Beda kalau tai sapi bersatu. Nyata. Sekarang. Tapi kupur ini lecak, toh, motor. Tak Jadi itu sama perkembangan kita. Pas sekarang itu persatu kita itu. Mega istilahnya Pak Jono. Iya. Masih di Tibembe. Ikan nama wasa tai magi na tai na bembe ini Pak wasa. Tai boka aga atau aga. Kayak itu yang relevan. Oh itu yang relevan deh. Iya, itu yang relevan kan itu. Coba kayak Tibembe itu. Berkelompok-kelompok itu. Iya. Itu. Tapi bila masih di tai boka gitu. Agak makan dua masih di Tibembe. Pernah diulang sama Koko. Bahasanan ya Bunawas. Jadi mulai itu seperti itu. Allah. Jadi sebenarnya 3S itu bukan hanya punya Bugis Makassar ya. Iya. Semua. Semua. Iya, cuma ini kan bahasa Bugis bahasa. Karena mungkin dulu orang tua kita sebelum Islam masuk itu sudah mengajarkan itu. Iya, padahal ini sebenarnya ini nilai kebernegaraan ini sebenarnya ini. Iya betul. Ini kan dasar sebenarnya. Iya. Bagaimana orang dulu itu jauh sebelum Islam masuk pemikiran begitu maju, tetapi setelah Islam masuk ternyata sesuai dengan ajaran agama Islam. Iya. Iya kan? Iya. Cocok lagi. Saling hormat, menghargai, saling mengingatkan. Kalau ini kita terapkan dalam hidup kita, saya kira Indonesia akan damai. Masya Allah. Akan damai. Tapi itulah yang namanya kepentingan. Biasa ini ini dirusak oleh karena kepentingan yang berbeda. Gitu. Yeah. Jadi mudah-mudahan kita sebagai manusia minimal pada diri kita sendiri lah untuk memelihara ini 3S saling menghormati sifat lebih sifat kainnya, ya kan? Siapapun mereka kita harus hargai, kita harus hormati. Betul. Siapapun mereka, jangan karena mau dihargai, jangan menghargai mereka karena jabatannya, karena kekayaannya, karena uangnya, tapi hargailah mereka karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Masya Allah. Kita sebagai sesama manusia. Gitu. Tenangku, saya kurasa kalau Jono bicara begini. Karena juga yang saya lawan bicara ke Ustadz, jadi Hasan itu. Saya harus makan rigur kayaknya memang sama beliau. Itu saya kan saya coba tiga kali jadi pesantren kilat. Iya. Oke Pak Le, makasih banyak Pak Jono. Saya kira implementasi dari 3S sepakat lebih sipakainya dalam hidup kita, tetap dalam toleransi. Intinya cukup kita menghargai dan menghormati saudara-saudara kita ketika menjalankan ibadah mereka. Iya.
Itu di situ sebagai intinya itu yang namanya toleransi. Oke, Mbok. Salam. Kalau banyak sudah bilang oke, berarti itu tandanya lampu merah, lampu kuning. Ya, lampu merah harus diakhiri itu. Ya, pamit kita dengan baik-baik daripada dipamitkan. Oke, Malakana mah 3S Pak Jono, 3S. Ya, 3S itu saya cuma ingatkan. Ya, kan seperti itu. Siapa ingat? Ya, sebagai ingat, sebagai lebih. Itulah kita sebagai manusia sana seperti itu. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono dibarukan ya. Luar biasa juga komentar tak. Baik sahabat budaya, sebelum kita terima penelpon lagi, saya menyapa juga yang sudah masuk ini. Ada Dimas di Bolangi. Kemudian siapa lagi yang sudah kirim WA ini? Baru Dimas ini. Oh, ada juga tahu Asis Dingaso, mari kasih. Ambo lagi monitor perempat acara Barik Bahasa. Iya, terima kasih sudah bergabung semua lewat WA. Oke. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu kelong berikut ini ada Ilyas Safar, Angin Selatan Makassar. Sai anena kuku mangiri iya ku aneh ribat liana Makassar lan ritena mo pacena ribija pamanakanu alabani ku mangan roh ku pala ribat raya barang tolalo kini asiru pamata ku aneh ribat liana Makassar lan ritena mo pacena ribija pamanakanu alabangi ku mangan roh ku pala ribat raya barang tolalo kini asiru
Ku kayuri juru